Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Hari ini kita masuk untuk pertemuan ketiga dan hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan biaya transaksi ya. Materi yang saya sampaikan sebagian besar saya ambil dari buku Ekonomi Kelembagaan karangannya Profesor Dr. Ahmad Erani Yustika. Jadi nanti silahkan bagi mahasiswa yang akan membaca lebih dalam bisa nanti membaca bukunya eee, Profesor Ahmad Erani ya, Paradigma Teori dan Kebijakan Ekonomi Kelembagaan, penerbitnya Erlangga. Semoga semua dalam keadaan sehat, sehingga bisa mengikuti perkuliahan kita hari ini dengan baik. Saya share screen terlebih dahulu. Ini adalah, materi kita yang ketiga untuk kuliah hari ini. Materinya adalah, teori ekonomi biaya transaksi. Jadi, seperti sudah disampaikan di kuliah pertama dan kedua, sebetulnya, ekonomi kelembagaan mencoba melakukan perhitungan, terhadap, transaksi-transaksi atau kegiatan-kegiatan institusi yang selama ini, sebetulnya tidak dianggap sebagai biaya gitu ya. Jadi, sebetulnya ada persoalan-persoalan institusi yang harusnya masuk dalam komponen biaya, tetapi seringkali tidak dihitung. Salah satunya adalah, teori ekonomi dari adanya biaya transaksi. Misalnya kalau dulu dalam pengurusan pajak itu, tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Karena biaya transaksinya tinggi. Jadi ada biaya-biaya di luar dari biaya-biaya resmi yang harus dikeluarkan oleh si wajib pajak. Nah, karena itu sekarang pemerintah untuk mengurangi biaya transaksi tadi, maka pemerintah mendirikan kantor, pajak satu pintu. Jadi mulai dari izin dan sebagainya, itu semua di satu pintu. Sehingga, tujuannya adalah mengurangi biaya transaksi. Kenapa? Karena makin tinggi biaya transaksi, maka, kegiatan, ekonomi itu menjadi makin tidak efisien. Nah, itu kira-kira yang akan kita pelajari hari ini. Nah, dalam konteks pertanian, ekonomi biaya transaksi juga banyak terjadi. Misalnya ketika kita bicara tentang pembukaan hutan, keputusan pemerintah untuk membuka lahan, itu ada biaya transaksinya. Petani ketika akan memasarkan produk gitu ya, itu juga ada biaya transaksi yang harus dikeluarkan petani yang ternyata jumlahnya tidak sedikit. Ini adalah materi kita hari ini dari, saya akan mulai dengan pendahuluan, definisi ya, kemudian rasionalitas batas dan perilaku oportunis, yang ketiga saya akan bicara biaya transaksi dan efisiensi ekonomi, yang ketiga karakteristik transaksi dan biaya transaksi, lalu yang kelima kita akan mencoba mengklasifikasikan apa saja sih yang termasuk komponen biaya transaksi, dan yang keenam saya akan sampaikan contoh satu jurnal yang membahas tentang biaya transaksi. Artinya apa? Kalau selama ini, mahasiswa jarang melibatkan ekonomi kelembagaan dalam penelitian-penelitian di level skripsi, maka saya akan mencoba membuka wawasan mahasiswa bahwa skripsi itu tidak hanya menghitung keuntungan, melakukan analisis perbedaan biaya, keuntungan sebelum dan sesudah program gitu. Ada loh, banyak loh gitu topik-topik skripsi yang jauh lebih menarik gitu loh. Sehingga nanti kemampuan mahasiswa setelah menyelesaikan skripsi itu menjadi betul-betul berkembang, tidak hanya mengulang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya-sebelumnya. Jadi, semoga nanti dengan satu jurnal yang akan saya sampaikan itu bisa membuka gitu loh. Oh bisa loh, ekonomi kelembagaan itu bisa menjadi salah satu topik dalam penelitian ya. Saya mulai dengan pendahuluan. Eee, Salah satu dalam, analisis ekonomi kelembagaan yang populer dibahas itu adalah ekonomi biaya transaksi. Ada satu lagi nanti namanya hak kepemilikan atau property right, akan kita bahas dalam kuliah selanjutnya ya. Jadi yang paling populer adalah ekonomi biaya transaksi bahwa, eee hubungan antar individu yang kita sampaikan minggu lalu itu heterogen, yang tidak homogen, itu ternyata menimbulkan efek gitu ya. Salah satunya menimbulkan biaya transaksi. Nah, sehingga dalam konteks ekonomi kelembagaan, transaction economic cost economics itu bertujuan untuk mengukur efisien atau tidak, desain sebuah kelembagaan. Asumsinya apa? Asumsinya
Asumsinya adalah makin tinggi transaction cost atau makin tinggi biaya transaksi, maka desain kelembagaannya makin tidak efisien. Atau sebaliknya, makin rendah biaya transaksi, maka desain kelembagaannya udah makin efisien. Nah, hanya memang dalam perkembangannya, eee, analisa terkait biaya transaksi ini masih banyak mengalami hambatan. Kenapa? Karena dari minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa ekonomi kelembagaan itu sifatnya partikular gitu ya, artinya sifatnya khusus dan spesifik. Artinya apa? Ketika kita riset mengenai biaya transaksi di satu lokus, di satu titik, di satu institusi, maka komponen-komponen biayanya atau komponen atau apa ya, variabel-variabel penyusunnya itu akan berbeda ketika kita berhadapan dengan kasus yang lain. Sehingga masih ada hambatan dalam proses pendefinisian dan pengukuran di antara para ahli mengenai bagaimana sebetulnya biaya transaksi itu diukur. Nah, jadi hambatannya ya, pertama belum ada definisi yang disepakati apa itu sebetulnya biaya transaksi gitu ya. Kemudian, bahwa, kenapa tidak bisa disepakati definisinya, karena setiap kegiatan itu bersifat spesifik. Minggu lalu sudah disampaikan sifatnya spesifik and partikular ya. Sehingga, pengukuran dari biaya transaksi itu menjadi bersifat khusus. Jadi sebetulnya bukan tidak bisa diukur, tetap bisa diukur, tetapi hasil pengukuran di satu lokus, hasil pengukuran di satu institusi, itu tidak bisa langsung begitu saja diaplikasikan variabel-variabelnya pada institusi yang lain, karena akan menjadi berbeda. Kemudian masih ada persoalan dengan metode pengukuran, karena ilmunya juga baru berkembang. Nah, tetapi sudah ada beberapa ahli yang mencoba mendefinisikan, apa itu biaya transaksi. Misalnya Oliver Williamson pada tahun 1985 mendefinisikan biaya transaksi itu sebagai biaya untuk menjalankan sistem ekonomi, ya. Jadi, ketika kita menjalankan sistem ekonomi itu berjalan karena ada institusi di dalamnya, ya, maka ada biaya yang muncul. Dorfman tahun 1981 mendefinisikan, biaya transaksi itu sebagai biaya untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan. Jadi, perubahan-perubahan terhadap, lingkungan itu akan masuk ke dalam biaya transaksi. Kemudian Douglas North, ini yang lumayan banyak sering dipakai dalam penelitian, jadi konsep-konsepnya North menyebutkan bahwa biaya transaksi adalah biaya untuk menspesifikasi dan mengadakan kontrak yang mendasari pertukaran. Yang menspesifikasi dan mengadakan kontrak yang mendasari pertukaran, sehingga di dalamnya ada biaya untuk organisasi politik dan ekonomi. Dengan demikian, biaya negosiasi meliputi menurut NOR ada 3, ada negosiasi, ada biaya pencarian, dan ada biaya pelaksanaan. Nah, ketika kita bicara biaya transaksi, maka ada asumsi dasar, ya. Asumsi dasar terjadinya biaya transaksi. Kenapa sih ada biaya transaksi? Asumsi yang pertama adalah konsep bounded rationality. Apa itu konsep bounded rationality? Jadi konsep yang pertama adalah konsep bounded rationality. Artinya manusia itu kemampuannya terbatas dalam mengelola informasi. Jadi kenapa kemampuan manusia dalam mengelola informasi itu terbatas? Pertama adalah keterbatasan dalam kapitasi. Jadi manusia itu kemampuan dalam memahami perhitungan yang kompleks itu terbatas ya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama keterbatasan kapasitas komputasinya. Yang kedua adanya informasi yang tidak lengkap atau dalam ilmu ekonomi sering disebut dengan asimetri informasi atau incomplete information, atau kenapa informasinya tidak lengkap? Informasi tidak lengkap juga berkaitan dengan ketidakpastian informasi. Jadi atau informational uncertainty. Jadi ada ketidakpastian, ada resiko yang dihadapi terkait dengan bounded rationality. Jadi asumsi dasar, kenapa ada biaya transaksi? Karena keterbatasan manusia dalam mengelola informasi dan menyelesaikan persoalan. Kenapa kemampuannya terbatas? Karena keterbatasan dalam komputasi, dalam menghitung berbagai informasi yang kompleks, kemudian informasinya tidak hanya kompleks, tetapi juga ternyata kadang-kadang dalam konteks tertentu seringkali tidak lengkap atau justru tidak pasti gitu informasinya. Kemarin minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa ketika ekonomi kelembagaan itu berbeda dengan konsep teori ekonomi yang dikembangkan neoklasik dan
klasik yang berhadapan dengan kepastian kalau ekonominya neoklasik, tetapi ekonomi kelembagaan itu akan berhadapan dengan uncertainty, ketidakpastian atau resiko. Jadi asumsi yang pertama, terjadinya biaya transaksi adalah bounded rationality atau keterbatasan manusia dalam memahami informasi. Yang kedua, karena manusia ini informasinya terbatas gitu ya, maka ada perilaku oportunis. Ya, perilaku untuk sering curi-curi kesempatan kira-kira seperti itu. Jadi atau kalau didefinisikan oleh Williamson tahun 1985, perilaku oportunis ini banyak nih manusia yang oportunis ini ya. Dia mencari kepentingan sendiri dengan menggunakan tipu daya, kira-kira seperti itu. Atau cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri dengan merugikan orang lain. Sehingga apa akibatnya? Perilaku oportunistik mengacu pada tindakan spesifik yang dilakukan oleh satu pihak, sehingga pengaturannya menjadi tidak setara atau tidak sama dengan pihak lain yang sama-sama punya hubungan dengan kegiatan tersebut. Jadi biaya transaksi muncul pertama karena bounded rationality, keterbatasan manusia dalam mengolah informasi. Nah, keterbatasan manusia dalam mengolah informasi, jadi ketika kita mau negosiasi gitu ya, dalam pembukaan dalam misalnya kalau di hutan itu ada hutan kemasyarakatan. Kita mau negosiasi dengan masyarakat gitu ketika mau membuka program hutan kemasyarakatan, kemudian kita tahu gitu misalnya dalam tanda kutip masyarakat itu tidak punya loh informasi hutan masyarakat itu harusnya seperti apa, sehingga kita sebagai orang yang bawa program, ngerti dengan program tersebut, melakukan perilaku oportunis. Jadi cenderung mau mengambil kesempatan dengan mementingkan diri kita sendiri. Misalnya kita tidak beritahu bahwa misalnya lahan itu penggunaannya terbatas loh gitu ya, hanya 25 tahun. Petani tidak dikasih tahu. Kemudian kita padahal misalnya bagi petani yang mau membuka hutan ke masyarakat ada bantuan pemerintah, tapi masyarakat informasinya tidak sampai ke petani gitu. Akhirnya karena tidak sudahlah petani kan juga tidak asimetri informasi tadi ya, tidak selalu berhadapan dengan kondisi incomplete information, maka ya udah kita nggak usah kasih tahu gitu bahwa sebetulnya ada bantuan pemerintah gitu untuk masyarakat yang sebagai insentif bagi yang mau membuka hutan kemasyarakatan. Nah itu asumsi yang menyebabkan terjadinya biaya transaksi. Nah, apa akibat dari rasionalitas terbatas dan perilaku oportunis? Kita cenderung menghindari kerugian. Ya, itu manusiawi. Kemudian ada penyimpangan moral tadi, ada kecenderungan untuk membuat orang lain rugi dengan menguntungkan diri sendiri. Kecenderungan menimbulkan penipuan, ya, karena kita ketika dalam proses transaksi, dalam penggunaan sumber daya alam misalnya, kita tidak disampaikan bahwa, misalnya saya tadi project ketika saya membuka hutan kemasyarakatan itu, bahwa harusnya petani, tidak punya syarat apa-apa, tapi kita minta gitu ya, tetapi petaninya harus setor uang sekian, padahal harusnya tidak setor. Lalu kita menjadi melalaikan kewajiban dan ada perilaku-perilaku strategis yang lain. Artinya akhirnya apa? Kerugian, penyimpangan moral, penipuan, melalaikan kewajiban itu menyebabkan biaya transaksinya jadi positif. Jadi biaya transaksinya justru naik. Padahal biaya transaksi yang positif itu menunjukkan ada inefisiensi di dalam desain kelembagaan yang kita bangun, ya. Nah, bagaimana mengatasi perilaku oportunis tadi dan rasionalitas terbatas, jadi kemampuan kita terbatas dalam mengolah informasi. Ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama, kita harus ukur dulu kira-kira ketika kita melakukan proses transaksi, gitu ya, artinya ketika saya mau menawarkan program hutan kemasyarakatan dengan petani, saya harus ukur dulu atribut apa sih yang kira-kira yang saya perlukan. Kemudian saya juga harus yang kedua harus melindungi hak-hak atas barang atau jasa yang telah dipertukarkan, kemudian harus ada regulasi dan penegakan kesepakatan. Jadi misalnya di dalam mengukur atribut itu harus dibangun kesepakatan, harus ada tata tertib, harus ada hak dan kewajiban, itu harus jelas semuanya. Supaya nanti tidak ada penipuan setelah kegiatannya jalan. Kita juga harus melindungi hak-hak barang dan jasa yang kita dengarkan dan meregulasi dan menegakkan kesepakatan atribut-atribut yang tadi sudah kita buat. Ya. Silakan sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan dengan biaya transaksi dan efisiensi ekonomi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Irsat, ada yang ingin ditanyakan? Irsat, silakan. Tiara, ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini bisa ditangkap, Tiara? Bisa dipahami?
Rian Apriansa, sampai sini bisa diikuti, Rian? Bisa, Bu. Oke. Jadi bisa saya lanjutkan ya. Yang ketiga dari materi kuliah saya adalah biaya transaksi dan efisiensi ekonomi. Friska, ada yang ingin ditanyakan, Friska? Tidak, enggak Bu. Enggak ya, oke. Pasang jepitnya, Friska, jadi nggak pegang-pegang kerudung terus dari tadi. Oke. Nah, kemudian biaya transaksi dan efisiensi ekonomi. Tadi saya sampaikan bahwa biaya transaksi itu sebetulnya berkaitan dengan kinerja sebuah lembaga, desain sebuah lembaga. Makin kecil biaya transaksi, maka makin efisien desain sebuah lembaga. Nah, ketika desain sebuah lembaga efisien, maka ekonomi yang terjadi juga menjadi efisien. Ya, dalam komunitas tradisional, misalnya kalau di pedesaan, di mana modal sosial masih kuat, maka biaya transaksinya biasanya rendah. Ya, Mas percaya nggak? Ya kan? Petani biasanya kalau di desa, kalau mau mengolah lahan, itu mereka gotong royong. Jadi misalnya hari ini, satu minggu ini menyelesaikan lahan Pak A, besok menyelesaikan lahan Pak B. Maka biaya transaksinya menjadi rendah karena mereka mengawalinya dengan proses gotong royong. Ya, kemudian tetapi dengan semakin kompleksnya masyarakat, kemudian sifat individu yang semakin lama semakin muncul, maka biaya transaksi makin mahal. Maka banyak sekarang di beberapa lokasi pertanian yang modal sosialnya sudah melemah, maka ketika mau mau membuka lahan, itu harus bayar tenaga kerjanya. Artinya biaya transaksinya jadi mahal. Awalnya tidak keluar biaya karena berpindah saja dari lahan Pak A ke Pak B, ke Pak C, tidak ada keluar biaya pengolahan lahan. Tetapi karena sifat individual, masyarakatnya makin kompleks, etnisnya makin beragam gitu ya. Sekarang kalau mau ngolah lahan harus bayar, maka biaya transaksinya naik. Menyebabkan apa akibatnya? Akibatnya ya transaksi ekonominya menjadi tidak efisien. Ya. Maka bagaimana cara meningkatkan efisiensi ekonomi? Ya salah satu caranya tentu ada banyak cara. Di ekonomi produksi juga kita bicara efisiensi ekonomi dari sisi inputnya ya. Nah, dari sisi kelembagaan, maka yang harus kita lakukan jelas harus menurunkan biaya transaksi. Maka biaya transaksi harus turun. Bagaimana caranya supaya biaya transaksinya turun? Diperlukan kelembagaan yang mendukung ketersediaan informasi. Karena tadi penyebab ada biaya transaksi itu adalah bounded rationality. Bounded rationality itu terjadi karena kita tidak tahu, kita tidak punya informasi yang lengkap tentang proyek atau tentang institusi yang akan kita bangun. Ya, jadi harus ada ketersediaan informasi. Yang kedua harus ada pelindungan hak kepemilikan. Petani yang mau ikut dalam program, misalnya ya, petani yang mau ikut dalam program hutang ke masyarakat, itu harus mendapat perlindungan hak kepemilikan. Lalu harus ada kepastian hak kepemilikan. Jangan sampai nanti petani sudah ngolah lahan hutan kemasyarakatan, sudah ditanam, sudah setengah tanamannya sudah berjalan 3 tahun, sudah tumbuh, ternyata tidak punya hak kepemilikan, diambil pemerintah atau bahkan yang lebih parah lagi diambil perusahaan. Ya. Lalu ada ketersediaan mekanisme konflik dan penegakan kesepakatan. Jadi jangan sampai nanti sudah ada jalan, ada kesepakatan antara pengelola misalnya dinas kehutanan dengan petani untuk menjalankan hutan kemasyarakatan, tetapi kesepakatannya tidak bersifat legal, maka kemudian timbul konflik. Ya, atau misalnya ada beberapa lokasi, misalnya contohnya juga adalah beberapa perusahaan yang konflik dengan petani karena perusahaan mengambil lahan yang diklaim petani sebagai tanah warga atau tanah ulayah, tanah desa. Nah, itu juga terjadi karena tadi ketidaktersediaan informasi, tidak ada perlindungan hak kepemilikan, tidak ada penegakan kesepakatan gitu ya, sehingga petani ketika akan menuntut, "Itu tanah kami loh, itu tanah ulayat," istilahnya hak ulayat, itu tanah desa, tanah warga, tapi petani tidak punya bukti. Masyarakat tidak punya bukti bahwa itu tanah mereka. Nah, ini akan mengakibatkan adanya efisiensi ekonomi akibat biaya transaksinya menjadi meningkat. Kalau dalam konflik pertanahan biaya transaksinya apa? Biaya negosiasi, ketemu berkali-kali gitu kan, bayar pengacara, jadi naik biaya transaksinya ya. Nah, biaya transaksi dan inefisiensi ekonomi. Inefisiensi ekonomi dalam wujud kenaikan biaya transaksi bisa terjadi karena, nah ini kebalikan yang tadi, lemahnya jaminan hak kepemilikan.
Jadi, petani yang akan mengelola hutan kemasyarakatan misalnya tidak dapat sertifikat bahwa lahan itu adalah lahan mereka. Sehingga suatu saat bisa diklaim oleh orang yang lain. Kemudian penyimpangan pengukuran atas tugas. Jadi seringkali ada penyimpangan. Kemudian ada penyimpangan intertemporal dalam kontrak yang dibangun. Jadi informasinya tidak terbuka seperti tadi saya sampaikan. Penyimpangan karena kelemahan kelembagaan dan juga ada kelemahan integritas. Kelemahan integritas itu terkait dengan kelemahan dari orang-orang yang terlibat dalam mengelola institusi atau kelembagaan tersebut. Lalu apa yang harus dilakukan? Diperlukan biaya adaptasi. Jadi Profesor Erani Yustika menyebutnya dengan biaya adaptasi. Biaya yang harus dilakukan ketika terjadi inefisiensi. Yang pertama adalah yang harus dikoreksi adalah biaya akibat dari kontrak yang optimal akibat perubahan situasi. Jadi ada biaya kalau tadi karena kontraknya tadi ternyata tidak memuat beberapa hal, terus ternyata timbul masalah maka ada biaya. Biaya negosiasi untuk mendapatkan skema kontrak dan mungkin ketika terjadi sengketa ada biaya arbitrasi. Biaya arbitrasi itu adalah biaya penyelesaian penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ya, dan ada biaya-biaya lain. Nah, Prof. Erani menyebutnya dengan biaya adaptasi, ya. Nah, ini adalah skema tingkatan biaya transaksi. Sebetulnya biaya transaksi itu muncul di ini, tata kelola. Ini tata kelola. Governance ini bukan governance. Tata kelola itu artinya bagaimana sebuah institusi itu dikelola. Governance itu adalah tata kelola artinya bisa dipakai oleh semua institusi. Nah, dalam mengelola institusi, institusi itu tentu dipengaruhi oleh individu. Lalu saya sudah sampaikan bahwa institusi itu adalah kumpulan dari individu yang heterogen. Artinya apa? Ya, perilaku individu, atribut perilaku individu ini akan banyak mempengaruhi bagaimana sebuah institusi itu berjalan. Ya, nanti untuk atribut individu, atribut perilaku serta preferensi endogen akan dibahas oleh Bu Yunita setelah UTS. Jadi bagaimana perilaku individu itu sebetulnya berpengaruh terhadap tata kelola sebuah organisasi. Nah, tetapi harus kita akui bahwa dalam mengelola institusi, ternyata kita tidak hanya dipengaruhi oleh individu-individu yang ada di dalam, tapi dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaannya. Siapa? Misalnya tadi, dinas terkait, ada PPL, ya, kemudian mungkin ada perusahaan yang mengakibatkan perubahan atau mengakibatkan terjadinya dalam tanda kutip, gangguan terhadap tata kelola. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah menyusun strategi supaya ya gangguan-gangguan baik dari artinya kan dari individu ada persoalan atribut perilaku yang beragam. Mungkin akan mengakibatkan perubahan dalam tata kelola. Lingkungan juga karena dia beragam akan mengakibatkan perubahan dalam tata kelola. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menyusun strategi. Strategi supaya biaya transaksinya tidak menjadi meningkat. Justru biaya transaksinya turun. Selanjutnya, nah ini penjelasannya nanti bisa dibaca ya, slide-nya sudah saya ini penjelasan seperti yang tadi saya sampaikan, bisa dibaca. Contohnya apa? Contohnya Pemda. Pemda itu adalah sebuah tata kelola. Pemda itu adalah sebuah governance, sebuah institusi tata kelola. Transaksinya dipengaruhi oleh kelembagaan internal dia sendiri maupun kelembagaan eksternal. Internalnya apa? Kalau Pemda itu ya pegawai-pegawainya, bagian-bagian yang ada di dalam, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, partner kerja, stakeholder-nya ya. Negara juga sama. Negara itu adalah sebuah governance, sebuah tata kelola. Maka transaksi di semua negara akan mengikuti kelembagaan internal tapi juga dipengaruhi oleh ke lingkungan kelembagaan global. Satu yang perlu kita pahami bahwa semakin kompleks biayanya, maka semakin tidak efisien biaya transaksinya, makin mahal biayanya. Ya. Lalu saya masuk, ada yang mau bertanya sampai sini? Oke. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya yang bertanya kalau begitu. Kalau nggak ada, Indah Hoironisa, silakan diaktifkan speakernya, Indah. Indah, untuk berjalannya sebuah tata kelola, ada dua nih yang mempengaruhi. Apa saja, Indah? Silakan.
Tadi di bagan tadi, Indah silakan. Ada 2 yang mempengaruhinya. Indah? Indah? Mana nih Indah? Indah? Indah Hoirunisa. Indah? Indah bisa dengar suara saya? Indah? Ya, Bu. Nah, Indah, untuk berjalannya sebuah tata kelola atau governance, itu dia dipengaruhi oleh 2 di gambar tadi. Apa saja, Indah? Dipengaruhi oleh individu dan kelembagaan, Bu. Nah, kelembagaannya itu dari mana? Dari internal atau eksternal? Dari eksternal. Bukan kelembagaan ya, lingkungan eksternalnya ya, lingkungan ya. Oke. Ya. Kemudian kalau individu itu perilakunya bagaimana? Intan Mutiara, silahkan Intan. Gimana kalau perilaku individu itu, Indah? Intan Mutiara Amir, silahkan Intan. Kalau perilaku individu itu gimana kira-kira Intan? Dalam sebuah lembaga itu. Silahkan Intan. Nggak bisa? Yusril Ferdinand, bagaimana perilaku individu dalam lembaga itu Yusril, menurut Yusril? Yusril, bisa dengar? Iya, Bu. Iya, bagaimana perilaku individu dalam kelembagaan? Silakan. Bagaimana perilakunya, homogen atau heterogen? Heterogen, Bu. Kenapa heterogen? Karena memiliki perilaku yang berbeda di setiap individu pada saat di suatu kelembagaan tersebut. Oke. Kalau makin heterogen perilaku individunya, makin mahal atau makin murah biaya transaksinya? Wiwin, silahkan Wiwin. Bisa jawab Wiwin? Makin mahal, Bu. Makin mahal ya, jadi betul. Ya. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih. Karakteristik transaksi dan biaya transaksi. Williamson mengatakan bahwa karakteristik transaksi itu mempengaruhi besaran biaya transaksi. Ada 3 karakteristiknya. Jadi transaksi itu ada 3 karakteristik. Yang pertama, kalau kita bicara kelembagaan, ada ketidakpastian. Jadi ekonomi kelembagaan itu selalu based on uncertainty. Kenapa tidak pasti? Mereka mengatakan produksi itu nggak pasti, supply nggak pasti, demand nggak pasti, harga nggak pasti, iklim nggak pasti, kondisi nggak pasti, lapangan nggak pasti gitu. Karena mereka sangat sangat memahami subjektivitas dan partikularitas kemarin yang minggu lalu saya bahas. Jadi ada 3 yang mempengaruhi transaksi itu, ketidakpastian. Yang kedua frekuensi. Ya, tergantung, tapi frekuensi ini yang kedua adalah frekuensi, tapi frekuensi ini juga tergantung pada, dari psikolog pertanian itu tergantung pada keadaan dan kemampuan produksi. Misalnya, kalau pada musim paceklik, Renanda, kalau musim paceklik kira-kira biaya transaksinya mahal atau murah? Mahal, Bu. Mahal ya, jadi seperti itu. Lalu yang ketiga adalah spesifisitas. Spesifisitas itu adalah spesifik gitu ya. Sudah saya sampaikan minggu lalu, dia spesifik, site spesifik itu artinya spesifik lokasi, spesifik aset, spesifik SDM, sehingga dia menjadi karakteristik biaya transaksi itu menjadi tidak sama gitu antara satu institusi dengan institusi yang lain. Nah, uncertainty, frekuensi, dan spesifisitas itu juga terkait dengan asimetri informasi atau incomplete information. Jadi tadi saya sudah sampaikan tentang incomplete information. Kenapa tidak pasti? Kenapa frekuensinya berbeda-beda? Kenapa sifatnya spesifik? Karena ada asimetri informasi atau incomplete information. Jadi petani itu seringkali tidak mendapat informasi yang lengkap. Padahal harga karet sudah naik misalnya, petani itu nggak tahu kalau harga karet sudah naik. Nah, jadi sehingga petani terus-menerus berada dalam ketidakpastian.
Misalnya ada ramalan cuaca bahwa 2 bulan ke depan tuh biasanya kan petani kalau bulan Januari, Februari, Maret sudah mulai tanam. Tapi ternyata hujan terus gitu. Nah, petani nggak dapat informasi ramalan hujan ke depan itu seperti apa. Maka ada terus jadi ada biaya transaksinya terus justru naik. Nah, Zhang mendefinisikan beberapa faktor yang mempengaruhi biaya transaksi. Nah, terkait tadi ada bahwa transaksi dipengaruhi oleh 3 hal, maka biaya transaksi itu ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, karakteristik dari benda atau hak atas benda yang kita analisis. Ya, tadi misalnya kalau kita bicara produk pertanian, kita tahu bahwa produk pertanian itu adalah perishable, mudah rusak dan tidak tahan lama. Maka harus ada yang kita lakukan. Bagaimana caranya kita akan bawa ya mentransportasikan produk pertanian dari Pagaralam ke Palembang supaya tidak rusak. Ya, karena kenapa? Kalau seandainya ternyata rusak, ada biaya transaksi di sana yang akan muncul. Lalu identitas aktor, siapa saja sih orang-orang atau siapa saja yang akan mengelola kegiatan biaya transaksi. Lalu yang perlu kita pikirkan juga yang mempengaruhi biaya adalah situasi teknis dan penataan pertukarannya seperti apa. Ya, ini menurut Zhang. Nah, ini atau lebih detailnya di Williamson, ada di bukunya Prof. Erani, determinan biaya transaksi, itu dipengaruhi oleh perilaku aktor, jadi orang-orang yang terlibat di dalamnya, ada 2 sifat, tadi saya sudah sampaikan, aktor itu ada 2 sifat, rasional terbatas, ya, jadi kemampuan mengelola informasinya terbatas, dan selalu ingin ngambil kesempatan, curi-curi kesempatan. Biaya transaksi dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan, jadi lingkungan eksternal tadi, hak kepemilikan, kontrak, mungkin ada budaya gitu ya. Juga dipengaruhi oleh atribut transaksi, tadi sudah disampaikan faktornya ada 3, ketidakpastian, spesifikasi aset, dan frekuensi. Lalu juga dipengaruhi oleh struktur tata kelolanya, pasarnya, bagaimana hierarkinya, bagaimana hibridnya, ada regulasi peraturannya, ada birokrasi. Inilah yang mempengaruhi biaya transaksi secara lengkap. Ya. Ini penjelasan skema, sudah saya sampaikan. Lalu klasifikasi biaya transaksi. Nah, ini juga jangan sampai nanti kita overlap, karena kita kan selama ini menghitungnya biaya produksi. Ya. Apa beda biaya produksi dengan biaya transaksi? Jangan sampai nanti biaya transaksi masuk jadi biaya produksi, atau justru biaya produksi masuk jadi biaya transaksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan dalam mengubah produk atau mengubah faktor. Saya ulang, biaya produksi ada biaya yang dikeluarkan dalam rangka merubah faktor produksi menjadi output. Nah, apa saja komponennya? Ketika belajar ekonomi pertanian, ada 4 komponen dari biaya produksi. Ada tanah, ada tenaga kerja, ada modal, dan ada kewirausahaan atau manajemen. Biaya transaksi itu apa sih? Biaya transaksi itu adalah biaya untuk mencari informasi, biaya negosiasi, biaya pelaksanaan keputusan, biaya monitoring, atau ada biaya pemaksaan misalnya, karena kita memaksa gitu ya, ada biaya pemaksaan. Maka itu masuk ke dalam biaya transaksi, beda dengan biaya produksi. Kalau biaya produksi tadi saya ulang, adalah biaya untuk produksi untuk tanah, tenaga kerja, modal, atau manajemen ya. Jadi biaya transaksi itu adalah biaya-biaya yang muncul di luar biaya produksi. UNDP mengklasifikasikan biaya transaksi menjadi 3. Jadi di sini disampaikan ada biaya administrasi meliputi semua pengeluaran terkait dengan administrasi, ada biaya tidak langsung yaitu biaya yang muncul sebagai dampak dari upaya mencapai tujuan, dan ada biaya oportunis atau keuntungan yang hilang akibat dari pilihan-pilihan transaksi. Lalu Strassman mengelompokkan biaya transaksi menjadi 2, dan biaya ini pada level mikro atau perusahaan ada biaya organisasi tenaga kerja. Jadi upah tenaga kerjanya masuk biaya produksi, tetapi biaya bagaimana kita mengelola tenaga kerja masuk dalam biaya tenaga kerja, biaya mengelola informasi, biaya koordinasi, biaya memotivasi pelayan atau pekerja, dan biaya mengelola distributor masuk ke dalam biaya transaksi. Ya. Lalu ada lagi North and Thomas membagi biaya transaksi menjadi biaya pencarian, yaitu biaya untuk mendapatkan informasi tentang keuntungan atau kerugian suatu transaksi. Yang kedua adalah biaya negosiasi, yaitu biaya merundingkan syarat-syarat suatu pertukaran. Dan yang ketiga adalah biaya pelaksanaan, yaitu biaya untuk melaksanakan suatu kontrak atau transaksi. Nah, kemudian ini adalah menurut
Husni et al, kemudian Furubon and Richer, lalu Jacque mengkelompokkan biaya transaksi itu menjadi 4, ada travel cost, yaitu biaya transportasi yang digunakan untuk melakukan seluruh transaksi atau pertukaran, bisa berupa uang bensin maupun uang transportasi jika menggunakan kendaraan umum. Ada opportunity cost, yaitu biaya yang dikorbankan akibat meninggalkan pekerjaan utama, biasa bentuknya non-tunai. Lalu ada pajak atau tax, adalah pajak atau menterai pada tidak langsung untuk dokumen transaksi. Lalu ada communication cost, adalah biaya pulsa atau komunikasi, bisa juga upah perantara atau free trader, jadi misalnya ada penghubung. Lalu ada juga paper cost, yaitu biaya fotokopi, foto berkas, dan form, atau biaya-biaya yang terkait dengan administrasi, ya, seperti yang tadi disampaikan UNDP, bahwa semua biaya administrasi itu sebetulnya adalah biaya transaksi. Nah, contoh biaya transaksi, ini saya masuk ke dalam contoh. Sampai sini ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan, silahkan. Renanda ingin bertanya, Renanda silakan. Belum ada, Bu. Ya. Oke. Contoh biaya transaksi yang ada di Indonesia mengenai perikanan tangkap, misalnya ya. Apabila kita mencoba menghitung harga jual ikan secara teori klasik, kita akan menghitung, tadi sudah disampaikan, menghitung biaya produksi itu hanya menggunakan labor, tenaga kerja, kapital, dan teknologi. Ya. Sedangkan teori biaya transaksi menjelaskan bahwa sebenarnya ada biaya lain gitu, ada biaya lain yang harus dilakukan dalam sistem penjualan, yaitu biaya untuk transaksi. Apa saja? Ya, biaya transaksi dalam usaha perikanan tangkap meliputi biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh informasi. Nah, biaya untuk memperoleh informasi mengenai harga ikan, biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh izin usaha, biaya eksplorasi sumber daya yang akan digunakan untuk mengetahui di mana lokasi potensi ikan, biaya investasi, melaut, biaya retribusi, jadi misalnya bayar kalau parkir. Nah, biaya parkir itu adalah biaya, sebetulnya adalah biaya transaksi, ya. Atau fee kegiatan, itu sebetulnya adalah biaya transaksi. Nah, ini adalah contoh ya skripsi mahasiswa S1 yang menganalisis tentang biaya transaksi dan analisis keuntungan petani pada sistem resi gudang kopi Arabica Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal Agribisnis Indonesia, dimuat di Jurnal Agribisnis Indonesia volume 6 nomor 1 tahun 2018, jurnalnya terakreditasi Sinta 4. Apa saja komponen biaya transaksi? Mereka menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Thomas dan North yang mengatakan bahwa total biaya transaksi adalah jumlah dari komponen-komponen biayanya. Rasio biaya transaksi itu adalah total TRC, total biaya transaksi ya dibagi dengan unit biaya-biayanya sendiri. Jadi nanti ada biaya total dibagi biaya unit, itulah rasio pembagian biaya transaksi. Nah, ini hasil penelitian mereka. Jadi komponen dari hasil riset tersebut menemukan bahwa aktivitas biaya transaksi itu ditemukan pada dua. Pada aktivitas tunda jual, jadi kopinya tidak langsung dijual, disimpan di gudang, di resi gudang. Lalu aktivitas pembiayaan sistem SRG itu adalah sistem resi gudang. Ya, komponen biayanya untuk travel cost 23,71, opportunity cost 23,76, tax cost, ada biaya komunikasi, ada biaya paper cost. Total biayanya ada Rp57,74 per kilogram kopi Gayo. Ya, kemudian biaya transaksi pada aktivitas pembiayaan untuk travel cost Rp7 per kilogram, ada opportunity cost, ada tax cost, ya, ada biaya komunikasi, ada paper cost, sehingga biaya transaksinya totalnya 32,38. Nah, ini adalah total biaya transaksi yang muncul dari seluruh proses sistem resi gudang. Jadi 57 ya, 0,74 ditambah 32. Totalnya kira-kira 90 ya kali ya, kalau dijumlahkan. Totalnya 90. Nah, apa dampaknya? Dampaknya terhadap total biaya keseluruhan. Jadi biaya transaksi itu mengakibatkan apa sih? Ini lihat, total biaya per unitnya menjadi meningkat. Jadi awalnya kita hanya menghitung biaya itu hanya biaya pelaksanaan saja yang seperti ini sistem pembiayaannya ya. Atau satu biaya asuransi, meterai, registrasi, bunga bank, uji mutu, ini semua resmi semua. Kemudian ada yang tidak resmi, biaya transaksi tadi sebesar 90,12. Jadi dia menambah biaya
yang harus dikeluarkan. Ya, maka jadi artinya apa? Dengan riset itu menurut saya gitu ya, dari hasil apa yang saya sampaikan ini sederhana gitu. Kita hanya mengamati sesuatu yang belum orang amati, hanya mendeteksi misalnya kalau petani mau jual ke pengumpul itu ada nggak sih biaya-biaya yang lain yang harus dia keluarkan. Misalnya dia harus bayar fee, dia baru harus bayar registrasi. Tapi kalau biaya keamanan, perawatan, misalnya ya, kalau biaya keamanan, perawatan, penyimpanan itu resmi semua gitu. Biaya transaksi itu cenderung dalam tanda kutip tidak resmi atau negatif gitu ya. Jadi ada loh dalam transaksi-transaksi di sektor pertanian itu ada banyak sekali biaya transaksi dan masih jarang dianalisis gitu ya, dan cenderung biasanya merugikan petani. Nah, ya, jadi ada riset, masih banyak jurnal-jurnal yang lain sebetulnya, tapi saya tidak mungkin tampilkan satu-satu. Untuk jurnal yang ini sudah saya masukkan juga di e-learning ya. Nah, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kuliah kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan sebutkan namanya. Gideon, Bu. Ya, silakan. Jadi kalau terkait tadi, Bu, biaya transaksi itu kan sebelumnya kata Ibu tadi nggak pernah dimasukkan dalam yang belum pernah diteliti, Bu, ya istilahnya. Berarti biaya-biaya transaksi itu ada mempengaruhi terkait dengan harga jual barang tersebut nantinya, Bu? Oke. Ya, sebetulnya tadi saya sampaikan, Gideon bukan tidak pernah diteliti di kita ya. Jadi di kita di Sosek itu belum ada mahasiswa yang skripsinya tentang biaya transaksi. Tapi di luar Unsri, di luar agribisnis, kalau saya lihat searching jurnal-jurnal, itu udah banyak sekali jurnal yang menghitung bagaimana biaya transaksi itu terjadi di level petani. Itu yang pertama. Yang kedua, gini, jadi seharusnya biaya transaksi selama ini kita tidak mempertimbangkan biaya transaksi dalam perhitungan harga jual. Jadi yang kita hitung tuh ya harga jual itu berarti kita hitung dari biaya produksi, biaya tetap, biaya variabel. Tidak ada biaya transaksi yang dikeluarkan petani. Misalnya petani itu kalau mau menanam padi gitu ya, dia nggak punya modal, kemudian dia harus pinjam. Maka ketika dia minjem itu mungkin dia mau menemui pengumpulnya, atau mungkin minjemnya 100%, minjemnya 100%, tapi petani terimanya cuma 95%, 5%-nya biaya transaksi, itu tidak dihitung. Nah, harusnya mempengaruhi harga jual. Tapi tentu saja ketika misalnya ada biaya transaksi naik, otomatis harga jual akan naik, paham nggak? Karena kalau biaya transaksi masuk dalam perhitungan biaya, maka biaya total akan naik. Kalau biaya total akan naik, maka biaya harga pokok naik, harga jual naik. Karena itu sebetulnya yang paling baik dalam sebuah organisasi itu adalah biaya transaksinya seminimal mungkin. Tapi persoalannya adalah dalam organisasi yang tidak efisien, seringkali biaya transaksinya tuh justru mahal, bahkan lebih mahal daripada kegiatan. Kadang banyak, jadi banyak yang seperti itu gitu. Jadi, nah itu misalnya nih, dalam tanda kutip kemarin Menteri Sosial tertangkap tangan. Ada biaya transaksinya adalah 10.000 per paket. Itu biaya transaksi. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Oke, ya. Jadi kita jarang memasukkan perhitungan biaya transaksi dalam perhitungan biaya, tetapi hati-hati, pahami bahwa jadi seharusnya biaya produksi itu kalau masuk biaya transaksi bisa menjadi lebih mahal gitu totalnya, kira-kira seperti itu. Jadi harga pokoknya bisa naik. Tetapi satu juga yang harus kita pahami, biaya transaksi yang besar itu juga menyebabkan kegiatan institusi itu menjadi tidak efisien. Berarti desain kelembagaannya tidak efisien. Jadi nanti ketika misalnya misalnya Gideon mau riset nih tentang biaya transaksi di KUD petani yang peserta lelang misalnya gitu. Oh, ternyata selama ini tidak terdeteksi ada biaya transaksi yang muncul. Nah, yang kita lakukan ada peningkatan biaya yang dikeluarkan oleh petani sebetulnya gitu. Nah, tetapi yang harus kita lakukan bukan biayanya biayanya naik. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya biayanya jadi turun, biaya transaksinya menjadi tidak ada karena syarat biaya transaksi. Maka karena institusi itu akan efisien jika biaya transaksinya rendah. Jadi yang kita lakukan adalah setelah kita deteksi, oh ternyata biayanya banyak nih petani ini, kasihan banget gitu kan ya. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana nih caranya supaya biaya transaksi ini dihilangkan. Bisa ikutin sampai sini?
Berarti biaya transaksi itu tetap ada, tetapi harus Iya. diminimalisir ya, Bu? Iya. Jadi biaya transaksi itu tetap ada, gimana ya? Ya kalau tidak ada sama sekali malah bagus kan gitu ya. Salah satu yang menyebabkan kenapa investor itu dulu enggan investasi di Indonesia karena biaya transaksinya mahal. Ya. Oke, jadi yang kita pikirkan nanti misalnya Gideon Riset ketemu di petani ternyata biaya transaksinya tinggi gitu, maka tujuan ketiganya adalah menyusun strategi untuk mengatasi biaya transaksi dalam rangka mencapai efisiensi kelembagaan usaha taninya. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Oke ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya kembali. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup kuliahnya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu langsung end meeting ya. Baik, Bu.